Baik, selamat siang untuk kita semua, Yang Mulia Bapak Uskup, Direktur SKP Keuskupan Timika Bapak Salwan Nimbo dan Bapak Rudolf sebagai Sekretaris SKP dan juga teman-teman wartawan yang kami cintai. Terima kasih karena telah memenuhi undangan kami untuk datang bersama-sama dalam konferensi pers pada hari ini. Kita akan langsung saja pada konferensi pers kita. Untuk itu, kepada Pak Saul sebagai Direktur SKP, kami silakan. Baik, selamat siang semua. Saya bacakan teks konferensi pers yang sudah kami siapkan. Konferensi pers pengungsi dan situasi kemanusiaan dalam wilayah pelayanan pastoral Keuskupan Timika. Saudara-saudari, rekan-rekan media dan seluruh masyarakat Indonesia, secara khusus masyarakat di seluruh tanah Papua, salam sejahtera untuk kita semua. Kami mengundang saudara-saudari media dan ingin menyapa kita semua untuk menyampaikan keprihatinan mendalam atas situasi kemanusiaan yang semakin hari semakin memburuk di tanah Papua, khususnya terkait dengan konflik bersenjata yang terus berlangsung antara aparat keamanan negara dan kelompok pejuang Papua Merdeka di sejumlah wilayah di tanah Papua. Hingga saat ini, eskalasi konflik bersenjata atau perang semakin meningkat, mematikan, dan juga terus mengancam kehidupan masyarakat sipil di tanah Papua, khususnya di wilayah seperti Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak Papua, juga misalnya di Kabupaten Duga, dan sesekali meletup juga di Kabupaten Paniai, Kabupaten Dogiai, dan Deyai. Semakin meningkatnya eskalasi konflik atau perang bukan saja karena adanya operasi militer, perang dengan strategi seperti membumi hanguskan perkampungan-perkampungan warga sipil, tetapi juga dan terutama karena aparat keamanan menggunakan persenjataan modern dan canggih dengan daya ledak yang tinggi. Dengan persenjataan-persenjataan seperti itu yang jangkauannya lebih luas, seperti pesawat tempur, helikopter, mortir, bom, memakai sarana seperti drone, yang tidak hanya menyerang TPNPB OPM, tetapi juga menyasar pemukiman dan ruang-ruang sipil, seperti perkampungan, sekolah, rumah sakit atau puskesmas, gereja, pastoran-pastoran atau pastori, atau rumah-rumah petugas gereja, kebun, kandang ternak warga, dan tempat-tempat lain di mana masyarakat sipil beraktivitas, sehingga mereka benar-benar terperangkap di tengah perang ini. Seperti yang baru saja terjadi di Kabupaten Puncak Papua, Kampung Tuanggi 1, Distrik Gome Utara, atau di Intan Jaya pada tanggal 12 Mei 2025 terhadap 4 warga sipil di Kampung Titigi, yang mana salah satu korbannya yang meninggal adalah orang dengan gangguan jiwa. Perang antara TNI Polri melawan TPNPB OPM sudah cukup lama dan banyak memakan korban jiwa. Bukan saja pada pihak yang berkonflik, tetapi juga pada warga sipil, yang mana menyebabkan ribuan warga sipil ketakutan, lari meninggalkan rumah, kebun, ternak piaraan, dan pekerjaan hari-hari, meninggalkan kampung halaman, mencari tempat yang aman untuk mengungsi. Hingga hari ini, banyak warga sipil berada di tempat pengungsian, baik yang mengungsi di dalam kabupaten tersebut maupun yang mengungsi ke kabupaten-kabupaten tetangga yang dirasa lebih aman.
Menurut informasi dan data yang kami terima, para pengungsi di Kabupaten Puncak, Papua sudah mencapai angka 4.469 jiwa. Tersebar di beberapa distrik, maksudnya dari beberapa distrik. Misalnya Gome, distrik Gome Utara, Ilaga, Omukia, Pogama, Sinak, dan distrik Yugumoak. Sedangkan pengungsi di Kabupaten Intan Jaya sebanyak 1.231 jiwa, berasal dari macam-macam kampung seperti Sugapa Lama, Desa Hitadipa, Kampung Janamba, Desa Sanaba, Kampung Gilinggapa, Kampung Titigi, dan lain-lain. Dampak dari konflik ini ada sekitar 2.216 anak di Kabupaten Puncak tidak memiliki akses pendidikan. 109 anak tingkat sekolah dasar dan 107 anak tingkat sekolah menengah pertama. Jumlah ini belum termasuk pengungsi yang telah keluar dari kabupaten yang berkonflik dan yang ke kabupaten lain yang dianggap aman seperti Nabire dan Timika. Belum lagi dengan kelompok rawan konflik seperti ibu-ibu. Sementara itu di saat bersamaan pasukan TNI Polri terus dikirim ke daerah-daerah konflik tersebut, membuka pos-pos baru di tengah pemukiman warga yang tersisa. Sebenarnya turut menimbulkan teror dan trauma mendalam bagi warga sipil, bahkan juga pengungsi yang sudah semakin tidak berdaya. Sebagai gereja yang selalu berjalan bersama dan bergumul bersama umat tentang iman dan situasi mereka, menyaksikan konflik, menyaksikan penderitaan umat beriman dengan budaya kematian yang tidak beradab ini, kami harus mengatakan bahwa selain isu politik Papua Merdeka, isu investasi juga menjadi latar belakang konflik yang berkepanjangan hingga saat ini, yang mana akan berdampak lebih luas seperti pada lingkungan hidup karena hampir pasti terjadi pembabatan hutan, rusaknya ekosistem, dan menambah buruknya iklim, dan lebih lagi karena masyarakat pemilik hak wilayah akan kehilangan banyak hak mereka, terutama hak hidup. Karenanya kami sebagai Gereja Katolik Keuskupan Timika yang berpastoral di wilayah yang berkonflik dan terdapat banyaknya pengungsi pada hari ini, ingin menyampaikan kepada kita semua dan secara khusus hendak mendorong aktor-aktor yang terlibat konflik perang. Pertama, kepada negara dan pihak TPNPB OPM yang mengangkat senjata untuk segera melakukan jedah kemanusiaan, meletakkan senjata, menciptakan zona tanpa perang demi adanya pertolongan kemanusiaan bagi masyarakat sipil yang mengungsi di berbagai tempat. Dua, agar negara menjamin perlindungan hak-hak dasar masyarakat sipil, khususnya para pengungsi akibat konflik, sesuai dengan amanat konstitusi dan prinsip-prinsip kemanusiaan. Ketiga, kepada keamanan dan TPNPB OPM, agar hentikan pertikaian di perkampungan warga atau dekat dengan pemukiman warga sipil dan menjamin perlindungan sesuai dengan hukum humaniter internasional dan Undang-Undang TNI Polri, yakni Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004 dan Undang-Undang Polri nomor 2 tahun 2002. Yang keempat, kepada keamanan agar menghentikan kebijakan militeristik terhadap warga sipil di kamp pengungsian, termasuk pelarangan berkebun dan wajib lapor yang mengekang kebebasan para pengungsi. Karena kebijakan seperti ini jelas-jelas mengancam ketahanan pangan dan keberlangsungan hidup para pengungsi yang hari ini hidup penuh keterbatasan sandang dan pangan.
Yang kelima, agar negara segera melakukan jeda investasi di seluruh tanah Papua, meninjau kembali proses-proses dengan masyarakat pemilik hak wilayah, meninjau kembali semua izin-izin eksploitasi sumber daya alam yang telah dikeluarkan kepada investor yang berpotensi merusak alam dan menghancurkan sumber penghidupan masyarakat pribumi Papua. 6. Kepada pemerintah pusat, provinsi, dan daerah agar sungguh-sungguh hadir dan menjalankan fungsi pelayanan publik secara maksimal kepada semua warga masyarakat dan secara khusus kepada para pengungsi, termasuk penyediaan bantuan kemanusiaan dan pemulihan sosial. Yang ketujuh, kepada pemerintah pusat hingga daerah, pihak TPN-OPM dan pihak TNI Polri agar bersama-sama berupaya mencari pendekatan penyelesaian konflik yang lebih beradab, lebih bermartabat, lebih manusiawi, dan kepada semua pihak harus bersedia untuk berdialog secara politik melalui mediasi pihak ketiga yang netral. Kami Gereja Katolik Keuskupan Timika percaya bahwa dengan kemauan baik dari negara dan dari semua pihak terkait, situasi kemanusiaan di tanah Papua yang terus memburuk dan secara khusus di Kabupaten Intan Jaya, Puncak, dan Dugama dapat dipulihkan, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa membantu dan memberkati upaya-upaya kita bersama ke depan. Terima kasih. Terima kasih Pak Saul. Saya kira selanjutnya saya berikan kesempatan kepada teman-teman untuk dapat bertanya, baik itu kepada Pak Saul, Pak maupun kepada Pak Sudir. Kalau Ya. teman-teman ini juga memberikan gambaran umum terkait dengan situasi dan kehidupan gereja di umat kita dengan adanya konflik ini, kira-kira pelayanan pastoral kita dapat terpajang konflik maupun kita seperti apa? Terima kasih teman-teman dari media. Selamat siang semua para pendengar. Saya kira dengan adanya konflik ini pelayanan itu sangat terganggu. Karena apa? Karena konsentrasinya pasti tidak seperti yang di tempat yang tidak konflik. Salah satu contohnya adalah misalnya pelayanan sakramental misalnya. Itu pasti tidak akan terjadi karena sakramen baik itu baptis, komuni pertama, krisma tidak akan terjadi kepada mereka. Ada beberapa paroki kami ya pasti akan tidak tahu berapa lama akan mereka bisa menerima sakramen karena tidak akan dilayani karena mereka semua di tempat pengungsian dengan situasi yang terbatas, dengan kebutuhan pokok yang mereka butuhkan tidak terjamin. Ya kita mau datang berbicara dengan mereka tentang soal aspek spiritual ini susah. Jadi saya kira sangat terganggu. Jadi oleh karena itu menjadi suatu keprihatinan kami yang sangat mendalam. Ya baik, rekan-rekan saya mau tambahkan saja. Yang tadi disampaikan ini memang situasi secara khusus di Keuskupan Timika. Tapi sebenarnya ini gambaran situasi Papua hari ini. Bahwa selain di Timika, kalau kita bicara pengungsi, sebenarnya selain di Timika ada juga di tempat-tempat lain. Saya sebenarnya pikir karena ini situasi Papua saat ini, baiklah kalau yang bertanggung jawab terutama pemerintah terhadap masyarakatnya atau warga negaranya, warga daerahnya harus lebih aktif untuk melihat perkembangan yang ada. Secara khusus wilayah-wilayah yang dirasa aman dan menjadi alamat para pengungsi, saya pikir mungkin pemerintah
diskusi atau sudah bicarakan mengenai apa yang ada hari ini. Juga mereka yang masuk ke wilayah tertentu, misalnya para pengungsi dari Intan Jaya, para pengungsi dari Puncak, Papua masuk ke Timika. Saya harap pemerintah sudah bicara hal ini. Saya yakin pemerintah setempat sudah datang dan membuat sesuatu. Tapi karena ini situasi Papua pada umumnya, saya harap pemerintah daerah secara khusus di wilayah-wilayah yang menjadi alamat pengungsian juga mulai bicara ini. Bicara ini termasuk bicara tentang bagaimana anggarannya kemudian. Karena pasti pemerintah merasa berat dengan masuknya tambahan warga lain, apalagi warga yang terdampak seperti ini dan datang di kota tertentu atau di kabupaten tertentu, dan mungkin mereka merasa terbeban juga. Nah, jadi saya pikir ya pemerintah barangkali coba semua pemerintah, terutama pemerintah yang ditujukan atau tertuju oleh para pengungsi menjadi alamat itu, baiklah bicarakan situasi ini. Karena ini situasi kita hari ini di Papua. Mungkin hari ini itu terjadi di di Puncak atau di Intan Jaya. Barangkali suatu ketika terjadi di tempat lain. Diduga misalnya. Sudah. Jadi harap pemerintah, rekan-rekan pemerintah, saya harap ya lebih proaktif untuk melihat perkembangan Papua hari ini supaya dibicarakan bersama. Terima kasih. Saya kira gereja merasa yang sangat terdesak dan memang mendesak sekarang ya kebutuhan mendasar para pengungsi, karena soal makan minum setiap hari, soal kesehatan dan pendidikan itu yang paling penting, kemudian tempat tidur ya, rumah dan sebagainya. Jadi itu yang saya kira ini adalah soal berkaitan dengan hak-hak dasar hidup manusia. Dan itu tanggung jawab negara. Kalau negara tidak hadir, itu sebenarnya kelalaian negara. Negara lewat pemerintah dengan ini harus ambil sikap menjadi negara yang berinisiatif, mengajak pihak-pihak yang terkait bersama dengan gereja juga untuk bersama-sama untuk menangani soal pengungsian ini. Karena akibat dari kepentingan negara untuk mengamankan keamanan ini ya terjadi seperti ini, bahwa masyarakat jadi korban dan pemerintah harus hadir. Kalau pemerintah tidak hadir, absen, nah itu adalah suatu kelalaian. Nah, gereja kami sudah beberapa kali kami sudah menghimbau kepada jemaat kami, umat kami, dan mereka sudah mengumpulkan bahan pama dan dikirim beberapa bulan lalu dengan beberapa flight ke tempat-tempat pengungsian. Ya, pemerintah juga saya kira ada pemerintah daerah yang sudah melakukan. Tapi saya belum dengar pemerintah pusat dari kementerian-kementerian terkait, ya. Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan belum ada. Dan juga saya mengajak teman-teman dari Komnas HAM kalau bisa terlibat supaya diskusi untuk soal kemanusiaan ini. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Saya tambahkan satu. Selain sandang pangan papan tadi, hal yang sering kali dianggap sepele tapi sangat menentukan Papua ke depan itu soal pendidikan. Monsinyur tadi ada sentili. Ini 20 sampai 30 tahun terakhir itu baik gereja-gereja lewat yayasan-yayasan maupun pemerintah itu buka sekolah banyak, sampai di pedalaman di mana-mana ada SD negeri, SD impres banyak, dengan maksud supaya anak-anak Papua ini kemudian belajar dan kemudian bisa mengelola
diri dan kampungnya, sumber daya alamnya. Tapi 10 tahun terakhir banyak sekolah tidak jalan. Saya kasih contoh di Kabupaten Puncak, sekolah yang jalan itu SD PPK Gombe, titik. Yang lain tidak jalan. Di Bilogai SD PPK Bilogai itu yang jalan. Banyak sekolah tidak jalan. Kita lost generasi betul ini. Perang ini dia menciptakan generasi orang Papua yang bodoh nanti. 10-20 tahun banyak orang bodoh. Sehingga saya pikir kalau alasannya itu hanya demi investasi, investasi itu untuk siapa? Kalau memang itu untuk masyarakat, begini, ini bukan caranya. Tidak menjamin kesejahteraan masyarakat sama sekali. Maka harus dibicarakan ulang supaya anak-anak juga dari investasi itu mereka bisa terima pendidikan yang baik dan seterusnya, sehingga orang Papua dibentuk untuk berkembang lebih manusiawi lagi, bukan diperlakukan seperti yang sekarang kita jumpai di mana-mana. Terima kasih. Terus tuh dulu ada bilang teroris lah, kelompok teroris apa macam itu, terus KKB, sekarang kelompok kriminal politik. Sudah kita lihat siapa yang beri nama ini. Kriminal itu biasa dipakai oleh polisi. Polisi sering menggunakan istilah kriminal untuk memang kalau kriminal berarti tugas-tugas kepolisian. Teroris bisa polisi, Densus 88 bisa, atau kelompok militer. Sekarang kriminal politik, siapa yang beri nama ini? Kita perlu lihat. Apakah ini dengan maksud ada keuntungan finansial mau didapat di sana? Siapa menjalankan operasi, dia yang dapat keuntungan finansial. Apapun tujuannya, untuk saya bukan soal, tetapi jangan pernah masyarakat dikorbankan demi perut saja. Boleh jadi ini ada lanjutan atau kaitan dengan undang-undang pembaharuan revisi KUHP yang isinya termasuk di dalamnya kalau polisi bisa menangkap siapa saja yang dicurigai, kapan saja dan di mana saja. Apakah ada hubungan dengan itu? Sehingga tidak dipakai lagi misalnya kriminal bersenjata atau teroris, tapi kriminal politik. Tetap ada soal dengan kebebasan berekspresi dan sebagainya. Ini orang berekspresi kalau dianggap ini tindakan politik yang merugikan, saya pikir tidak benar juga. Lalu bagaimana dengan undang-undang yang lain, hak-hak masyarakat yang lain, hak untuk berbicara di depan umum, hak untuk merasa nyaman, hidup bebas, bergerak kemana saja. Ini semua bagian dari hak asasi manusia yang bukan diberikan oleh negara, tapi melekat pada diri orang sejak dia lahir. Jadi hak sebagai manusia.
kasih. Ya, saya kira solusi dari kami tidak punya resource. Resource itu ada di negara. Dan yang membuat konflik kan kebijakan dari negara, bukan kebijakan dari gereja. Jadi solusi harus dari gereja, dari negara. Negara yang harus menemukan solusi, mengajak gereja dan lembaga yang lain untuk bersama-sama mengatasi persoalan kemanusiaan ini dulu, yang urgen. Setelah itu menyelesaikan akar masalahnya. Nah, akar masalahnya di mana? Akar masalahnya di politik, akar masalahnya di investasi, politik ekonomi, ya, dan seterusnya. Jadi jangan akar masalah itu tidak diselesaikan, ya kemanusiaannya jadi korban terus. Dan negara lalu tidak hadir dan membiarkan, itu kan adalah suatu pembiaran dan adalah suatu kesalahan oleh negara sendiri terhadap rakyatnya kan jadinya. Jadi saya kira untuk soal solusi yang paling utama adalah mengatasi persoalan kemanusiaan yang urgen, memberi mereka hak-hak dasar yang mereka punya. Dan yang kedua adalah menyelesaikan konflik yang tadi sudah kita bacakan. Harus ada dialog untuk menyelesaikan, karena kalau tidak ada dialog bukan manusia lagi. Kalau manusia kan pasti duduk untuk berdialog. Kalau binatangnya tidak mungkin berdialog. Kalau manusia ya punya hati nurani, punya akal budi, duduk berbicara dari hati ke hati, menyelesaikannya dengan baik dan menemukan titik temu sehingga tercipta suasana damai, kemanusiaan, keadilan yang diciptakan oleh negara kan. Saya kira itu.